Dr. Indrawati Larosa, NIM 8597819907. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum tentang sifat-sifat cahaya. Adapun sifat-sifat cahaya yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Oke, langsung saja. Adapun alat dan bahan praktik yang digunakan yaitu kertas, penggaris busur, penggaris panjang, kardus, lilin, lensa cembung pada loop, lensa cekung pada senter, senter kecil, dan buku praktikum IPA. Percobaan pertama yang akan kita lakukan yaitu cahaya merambat lurus. Terlihat dalam video, saya sudah menyiapkan 3 kardus yang sudah dilubangi dengan posisi sejajar. Setelah kita menyalakan senter dan mengarahkannya ke lubang pertama, perhatikan hasilnya ketika semua lubang pada ketiga kardus berada dalam satu garis lurus, di mana cahaya dari senter dapat melewati semua lubang dan terlihat keluar di sisi depan kardus, berkat cahaya tampak jelas dan lurus. Percobaan kedua mengenai hukum pemantulan. Dapat kita lihat cahaya yang datang pada sudut 60 derajat maka akan dipantulkan pula dengan sudut 60 derajat pada cermin. Lalu pada sudut datang 70 derajat, pantulannya juga membuat sudut 70 derajat terhadap garis normal. Dan yang terakhir yaitu sudut datang 90 derajat menghasilkan sudut pantul 90 derajat pada cermin. Sifat bayangan cermin datar. Coba kita amati sifat bayangan pada cermin datar menggunakan lilin. Saat lilin diletakkan di depan cermin datar dengan jarak ukur menggunakan penggaris yaitu 15 cm, maka akan terlihat bahwa bayangan lilin juga berada pada jarak yang sama di belakang cermin. Lalu, jika kita menggeser lilin atau kardus ke arah kiri atau kanan, maka bayangan lilin juga akan ikut bergeser ke arah yang sama. Perpindahan bayangan selalu mengikuti posisi lilin secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan pada cermin datar selalu memiliki sifat yang maya, tegak dengan ukuran yang sama dengan benda. Pemantulan pada lensa cekung. Dapat kita lihat bayangan yang dihasilkan lensa cekung terlihat menyebar dan tidak dapat ditangkap jelas pada layar. Bayangan bersifat maya, tegak, dan lebih kecil dari benda. Percobaan selanjutnya yaitu pemantulan pada cermin cembung. Dengan bantuan loop terlihat bahwa setiap sinar yang datang akan dipantulkan seolah-olah berasal dari satu titik di belakang cermin yang disebut titik fokus maya. Berbeda dengan cermin datar dan cermin cekung, cermin cembung selalu memantulkan cahaya dengan cara menyebarkan sinar pantul. Percobaan selanjutnya yaitu pembiasan cahaya. Saat pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, terlihat bahwa pensil tampak patah, terputus, atau bergeser pada permukaan air. Bagian pensil yang berada di dalam air terlihat tidak sejajar dengan bagian yang berada di luar. Ini terjadi karena cahaya yang berasal dari bagian pensil di dalam air harus melewati dua medium yang berbeda, yaitu air dan udara. Ketika cahaya berpindah dari air ke udara, maka kecepatannya pun berubah sehingga arah cahaya dibelokkan. Pembelokan inilah yang disebut sebagai pembiasan cahaya.